Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai kerangka teori akuntansi syariah. Adapun beberapa elemen dalam kerangka teori akuntansi syariah ini yaitu yang pertama filosofi dasar, kemudian tujuan, postulat, konsep, prinsip, standar, dan laporan akuntansi syariah. Filosofi dasar dan pencarian kebenaran. Allah menjadi sumber kebenaran, pedoman hidup dan sumber hidayah. Al-Quran sebagai wahyu yang dijamin kebenaran dan keasliannya, dan hadis adalah praktek penerapan Al-Quran selama hidup Nabi Muhammad SAW. Proses mencari kebenaran melalui interaksi, integrasi, dan evolusi dalam membuat akuntansi Islam menjadi dinamis, sehingga yang menjadi filosofi dasar dalam akuntansi syariah ini adalah sumber kebenaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis yang merupakan praktek penerapan Quran selama hidup Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan dari akuntansi syariah adalah membantu semua pihak yang berkepentingan agar amanah yang dibebankan kepadanya sebagai khalifah dalam menjalankan suatu organisasi atau perusahaan dapat dijalankan sesuai ketentuan syariah, dengan tujuan agar semua kegiatan organisasi atau perusahaan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, serta pada akhirnya semua pihak yang terlibat dapat mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat atau falah. Sehingga berbeda dengan akuntansi konvensional yang semata-mata tujuannya adalah memaksimalkan keuntungan, akuntansi syariah memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Adapun karakteristik atau ciri-ciri tujuan akuntansi syariah adalah yang pertama, menempatkan Allah dan Rasul-Nya sebagai sumber nilai dan Allah tempat kembali segala urusan. Yang kedua, komprehensif dalam tujuannya. Yang ketiga, informasi yang disajikan berdimensi amanah dan bisa memenuhinya. Yang keempat, berdimensi stakeholders. Yang kelima, akuntansi menjadi alat manusia yang bisa membantu dalam melaksanakan ketentuan syariah sebagai khalifah. Kemudian, postulat akuntansi syariah. Postulat adalah sesuatu yang ditetapkan dan diterima kebenarannya sebagai syarat dalam mewujudkan tujuan akuntansi syariah dan sebagai dasar dalam merumuskan prinsip dan standar akuntansi syariah dalam menyusun laporan akuntansi syariah. Adapun beberapa postulat akuntansi syariah yaitu yang pertama, entitas terpisah. Entitas atau badan usaha yang terpisah maksudnya, badan usaha yang dilaporkan dalam akuntansi syariah adalah lembaga terpisah dari organisasi atau entitas lainnya yang tidak bisa disatukan dengan urusan pribadi atau keuangan pribadi. Namun, tetap sifatnya tidak lepas dari manusia yang memiliki tanggung jawab kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah mukallaf, yaitu kendatipun entitas itu bukan manusia, namun dia merupakan alat dan ciptaan manusia untuk mencapai tujuannya, maka kegiatannya harus tetap memperhatikan dan menghargai syariat dan harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian going concern, artinya adalah perusahaan atau organisasi dianggap terus berjalan atau beroperasi untuk menentukan nilai dan harga dari kekayaan dan kewajiban yang dimilikinya. Selanjutnya, informasi kuantitatif kualitatif. Artinya informasi yang diperlukan penggunanya tidak bisa dibatasi hanya pada informasi kuantitatif, sebagaimana yang selama ini menjadi informasi dominan dari akuntansi kapitalis. Akuntansi syariah harus membuat laporan yang berciri kualitatif bagaimanapun cara dan medianya. Kemudian, laporan periodik. Dalam akuntansi syariah harus disadari bahwa laporan merupakan bagian dari situasi pada suatu periode. Hanya sementara dan perkiraan yang jujur dari manajemen dan akuntan yang bekerja atas nama Allah. Selanjutnya adalah amanah atau akuntabel. Artinya akuntansi syariah harus bisa menyampaikan informasi kepada semua pihak
tentang akuntabilitas dan pelaksanaan amanah yang dibebankan kepada manajemen perusahaan atau organisasi. Yang terakhir adalah harga relevan dan reliable, yang artinya akuntansi syariah sebenarnya menggunakan nilai atau harga pasar yang menggambarkan nilai real yang berlaku saat periode laporan. Lalu konsep akuntansi syariah, konsepnya menggunakan konsep enterprise theory dengan memasukkan Tuhan sebagai salah satu stakeholder-nya, di mana para pemakai atau stakeholder-nya adalah pemilik, manajemen, karyawan, pemerintah, lembaga pemungut pajak, masyarakat, dan juga ketentuan Tuhan. Selanjutnya adalah prinsip akuntansi syariah. Yang pertama, pencatatan berbasis akrual. Ada dua basis yang suka digunakan dalam pencatatan akuntansi, yaitu basis kas dan basis akrual. Pencatatan berbasis akrual mengakui adanya transaksi sebelum kas diterima. Seandainya ada janji akan diterima atau dikeluarkan kas, maka sudah dicatat. Kemudian yang kedua adalah harga pasar atau harga wajar. Yang ketiga adalah materialitas yang ditentukan oleh indikator syariah. Yang keempat, penyajian informasi yang lengkap. 5. Objektivitas. 6. Reliabilitas. 7. Konsistensi. Contohnya adalah konsisten dalam menggunakan metode atau suatu pengukuran. Misalnya ketika mengukur depresiasi aset, maka harus konsisten dari tahun pertama sampai tahun selanjutnya, metode yang digunakan harus sama. Kemudian harmonisasi atau comparability. Kemudian menyajikan kinerja keuangan entitas, menyajikan tanggung jawab sosial, dan menyajikan informasi ketaatan kepada syariah. Kemudian standar akuntansi syariah. Akuntansi memiliki standar yang dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Contohnya PSAK 101 mengenai penyajian laporan keuangan syariah, kemudian 102 tentang akuntansi murabahah, 103 tentang akuntansi salam, dan seterusnya sampai 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Laporan akuntansi syariah. Laporan syariah memberikan informasi sejauh mana entitas yang dilaporkan sesuai dengan syariah, di mana meliputi laporan pelaksanaan syariah dan indeks pelaksanaan syariah. Laporan pelaksanaan syariah adalah laporan tentang pelaksanaan syariah dalam proses produksi dan jasa, juga dalam menjalankan manajemen operasional entitas sehari-hari. Sedangkan indeks pelaksanaan syariah, sebaiknya ada regulator atau swasta yang memiliki lembaga yang bertugas memantau pelaksanaan syariah dari aspek manajemen, produk, jasa, dan aspek lainnya, misalnya promosi dan lain-lain. Kemudian laporan komitmen sosial, artinya laporan yang berisi sejauh mana entitas melakukan komitmennya terhadap masyarakat, terdiri dari laporan sosial ekonomi, laporan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, laporan qardul hasan, dan disklosur atau pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Kemudian laporan akuntansi syariah terdiri dari neraca, yang merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan entitas pada tanggal tertentu, yang di dalamnya biasanya memuat aset, ekuitas, dan juga utang. Kemudian laporan nilai tambah, yang artinya konversi atau pengganti dari laporan laba rugi, yang melaporkan semua pihak yang menikmati nilai tambah yang dihasilkan entitas, yaitu pemilik, karyawan, manajemen, kreditur, sohibul mal, dan pemerintah serta masyarakat. Selanjutnya laporan arus kas, berisi tentang sumber kas dan penggunaannya selama satu periode tertentu, yang terdiri dari arus kas dari kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Selanjutnya adalah laporan sumber daya manusia. Laporan ini menyangkut informasi tentang sumber daya manusia yang dimiliki entitas. Kemudian laporan investasi terikat berisi informasi tentang sumber dan penggunaan dana investasi mudharabah yang terikat atau mudharabah muqayyad. Kemudian laporan komitmen berisi berapa besar komitmen yang diberikan entitas kepada pihak luar
dan transaksi apa yang bersifat kontingen atau kepastian hak dan kewajibannya tergantung pada kejadian di masa yang akan datang. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal. Isinya adalah saldo ekuitas atau modal awal tahun pertambahan periode sekarang, kemudian dividen, penambahan modal, penarikan modal, dan juga saldo modal akhir tahun. Selanjutnya adalah catatan dan penjelasan laporan keuangan atau CALK, catatan atas laporan keuangan, yang merupakan bentuk pengungkapan informasi tentang suatu pos atau perkiraan. Jadi CALK ini menyangkut atau memuat penjabaran lebih detail dalam akun-akun pada laporan keuangan. Yang terakhir adalah lampiran-lampiran. Contohnya daftar aktiva tetap, daftar persediaan barang, daftar piutang, dan sebagainya. Sekian gambaran singkat mengenai kerangka konseptual akuntansi syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.